Ya, Kak. Ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan, pertemuan sebelumnya ya. Kalau nggak salah tuh masih persiapan 6, nomor 32 kalau nggak salah. Nah, sekarang kita lanjutin dari nomor 33. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu agar diperlancar, dipermudah dalam, KBM ini. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, Kakak share screen dulu ya. Oke. Nah, ini kita mulai dari nomor 32 ya, karena sesi sebelumnya sudah sampai nomor 31, betul tuh. Oh, berarti 32 sekarang, salah tadi. Oke. Nomor 32 ini baru masuk PPU. Ya. Oh ya, sebelumnya ini udah banyak orang datang belum sih? Oh, belum ya, baru berdua. Nanti kalau udah lumayan banyak, Kakak mau ngasih apa namanya tuh, yang di penalaran umum ada apa ya, ada informasi yang baru. Oke, untuk nomor 32. Lawan kata mengatasi yang tepat dalam kalimat 3 adalah, intinya kalau soal seperti ini, lawan kata, sinonim, kemudian, makna, terus apa ya, pokoknya yang mengganti kata tersebut kayak gimana, nah ini kerjakan lalu ikhlasin aja gitu. Maksudnya ikhlasin apa sih? Karena untuk mengerjakan soal seperti ini kita kan harus ngecek KBBI kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kalian nggak bisa tuh ngecek-ngecek KBBI ketika ngerjain, ya kan? Jadi ya udah, berarti menggunakan konteks kalimat. Nah, kalau dari segi konteks kalimat itu tergantung apakah kalian sering membaca, apakah kalian suka membaca atau tidak. Kalau kalian sering membaca dan suka membaca, otomatis kalian akan lebih mudah dalam memahami konteks kalimat. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka baca, ya udah wassalam gitu. Jadi untuk soal seperti ini nggak usah terlalu dipelajari banget-banget gitu ya. Oke, nah untuk ada lawan kata mengatasi. Kalau misalnya kita cek KBBI, Kakak sudah mengeceknya di KBBI, tidak ada kata yang mendekati atau lawan kata dari si mengatasi ini. Tapi bisa kita lihat atau bisa kita cari dari konteks kalimatnya. Oke, jadi di kalimatnya itu kan tulisannya begini. Bentar. Oke. Untuk mengatasi masalah siklus karbon global. Untuk mengatasi masalah. Jadi ada masalah, lalu masalahnya diatasi kan. Nah, ketika masalahnya diatasi, berarti masalahnya itu akan hilang atau berkurang. Coba kita taruh untuk mengurangi masalah, untuk menghilangkan masalah. Nah, itu masih bisa tuh. Jadi, mengatasi di sini kalau dari segi konteks kalimatnya bisa bersinonim dengan kata mengurangi atau menghilangkan. Nah, mengurangi atau menghilangkan masalah berarti kita bisa tahu baru tuh lawan katanya apa. Menambahkan, meniadakan, mempersulit, mendalami, atau menyepelekan. Nah, untuk jawaban yang paling sesuai adalah yang A, yaitu menambahkan. Jadi mengatasi masalah itu sama dengan menghilangkan atau mengurangi masalah. Sehingga lawan kata dari mengatasi itu adalah menambahkan. Karena lawan katanya mengurangi gitu. Oke, jadi untuk nomor 32 jawabannya adalah A. Ya, jadi untuk soal seperti ini kerjakan lalu berdoa semoga jawaban kalian benar. Lanjut, nomor 33. Kalimat manakah pada bacaan di atas yang memiliki pola dasar sama dengan pola dasar pada kalimat? Secara sederhana, para peneliti menggunakan berbagai metode untuk mempertinggi tingkat validitas temuan mereka. Nah, ini sudah Kakak tulis di sini. Nah, ini warna-warnanya ini adalah menandakan subjek predikatnya ya. Ada kata secara sederhana. Secara sederhana itu adalah keterangan.
Para peneliti itu adalah subjek. Menggunakan itu adalah predikat. Biasanya kalau predikatnya imbuhannya me atau ber atau dia berupa kata kerja ya biasanya itu predikat. Lalu setelah predikat yang imbuhannya me, ada kata berbagai metode. Nah, berbagai metode itu adalah objek. Kenapa objek? Karena dia bisa dipasifkan. Berbagai metode digunakan para peneliti. Terus kalau misalnya pun kita selesai, para peneliti menggunakan titik. Nah, itu nggak bisa. Jadi si predikatnya itu membutuhkan objek. Dia membutuhkan sesuatu untuk dibicarakan, yaitu si objeknya itu. Jadi berbagai metode itu adalah objek. Lalu untuk mempertinggi tingkat validitas temuan mereka, ada kata untuk di situ. Untuk itu adalah kata depan. Nah, kata depan dalam sebuah kalimat itu dia menyatakan keterangan. Jadi polanya adalah KSPOK. Keterangan, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, yang ditanyakan pola dasar yang sama. Berarti kita mencari kalimat yang pola dasarnya KSPOK. Ya. Kita lihat yang A. Yang A itu adalah kalimat 2. Kalimat 2 bunyinya, campuran ini digunakan untuk menghasilkan berbagai komoditas seperti bahan bakar, farmasi, plastik, dan pupuk. Nah, setelah kita analisis, otomatis yang A ini atau yang kalimat 2 ini udah pasti salah atau udah pasti beda. Kenapa beda? Karena di awal kalimat tidak ada keterangan. Sedangkan kita mencari yang KSPOK, berarti awal kalimatnya ada keterangan. Gitu. Sedangkan yang di A, itu dia langsung campuran ini. Nah, itu mengacu pada subjek. Digunakan itu predikat gitu. Jadi udah otomatis yang A salah. Lalu yang B. B itu bunyi kalimatnya adalah produksi gas secara berkelanjutan diharapkan akan menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah siklus bla bla bla. Nah, yang B, kalimat 3, ini juga pasti bukan berpola yang sama. Bukan kalimat yang polanya sama. Kenapa? Karena produksi gas itu adalah subjek. Secara berkelanjutan itu keterangan, tapi keterangannya mengacu pada produksi gas ya. Jadi bisa dikatakan bahwa subjeknya adalah produksi gas secara berkelanjutan itu adalah subjek. Diharapkan itu predikat. Jadi udah pasti salah tuh. Karena di awal kalimat aja udah subjek. Karena kita mencari keterangan dulu. Nah, keterangan itu ada di awal kalimat, itu ada di kalimat 4, di kalimat 5, sama kalimat 6. Jadi di kalimat 4, 5, 6 ini ada keterangan di awal. Bisa aja nih jawabannya salah satu dari ini kan. Nah, kita tentuin dulu subjek predikatnya. Yang C, oleh karena itu adalah keterangan. Sekelompok ilmuwan itu subjek, membuat predikat, daun buatan yang. Nah, di situ ada kata yang. Kalau daun buatan ini kan kalau predikatnya imbuhannya me, biasanya setelahnya adalah objek. Jadi daun buatan ini adalah objek. Coba kita pasifkan, bisa apa enggak? Daun buatan dibuat sekelompok ilmuwan. Bisa. Berarti benar, daun buatan adalah objek. Nah, di sini ada yang. Kalau yang berarti dia perluasan. Perluasan masih perluasan dari kata sebelumnya. Jadi terinspirasi ini masih bagian dari objek. Ada kata oleh ini adalah kata depan. Tadi kakak bilang kalau kata depan itu adalah keterangan. Nah, masalahnya keterangan di sini dia menerangkan terinspirasinya. Jadi, objeknya itu dari kata daun sampai fotosintesis. Daun buatan yang terinspirasi oleh proses fotosintesis. Jadi, itu adalah perluasan dari objek. Nah, berarti polanya adalah KSPO. Tidak ada K-nya di belakang. Jadi yang C salah. Terus yang D. Pada prinsipnya, itu adalah keterangan tanaman subjek menggunakan predikat energi sinar matahari objek untuk mengubah karbon dioksida menjadi makanan adalah keterangan. Nah, berarti itu adalah pola yang sama. Tapi kita lihat dulu yang 6. Pada daun buatan itu keterangan,
Dua penyerap cahaya yang mirip dengan molekul pada tanaman yang memanen sinar matahari itu adalah subjek. Ya, jadi dari kata dua sampai matahari adalah perluasan dari si dua penyerap cahaya itu. Lanjutannya adalah dikombinasikan. Nah, dikombinasikan adalah predikat dengan itu adalah kata depan, berarti itu adalah keterangan. Dengan katalis yang terbuat dari unsur alami kobalt yang berlimpah, itu adalah keterangan. Berarti yang E itu kodenya adalah kode sih, polanya adalah KSPK. Ya, jadi jawabannya yang delta, yang sama, KSPOK, yaitu yang D. Oke, lanjut nomor 34. Di manakah sebaiknya posisi kalimat makin berjubelnya penduduk dengan standar hidup yang memprihatinkan secara langsung memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sungai? Nah, ini sudah kakak jelasin ya, biar agak lebih cepat aja. Jadi soal seperti ini dapat dilihat dari konteks kalimat, kemudian dapat dilihat dari konteks kalimat yang lain ya. Jadi biasanya kita lihat dulu nih, peningkatan jumlah penduduk juga ikut menentukan laju pencemaran sungai, itu ada di kalimat 2. Nah, kalimat pada soal berkaitan dengan makin berjubelnya penduduk memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sungai. Jadi ada kata peningkatan gitu. Berjubel, peningkatan. Nah, dia masih ada hubungan tuh. Jadi dengan demikian kalimat tersebut diletakkan setelah kalimat 2 sebelum kalimat 3. Nah, jadi kalau untuk soal seperti ini, kalian berhati-hati dengan kata sebelum dan sesudah. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu letaknya di mana, ya, lihat lagi tuh pilihannya. Jangan sampai kalian sebenarnya maksud kalian yang itu, tapi kalian jawabnya yang itu gitu. Jadi tergantung dari kata sebelum sama setelah. Misalnya seperti ini. Kalimat ini cocoknya itu diletakkan setelah kalimat 2, ya kan? Setelah kata peningkatan jumlah penduduk serta turunnya standar hidup merupakan parameter yang juga ikut menentukan laju pencemaran sungai. Nah, makin berjumlah penduduk dengan standar hidup yang prihatinkan secara langsung memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sungai. Jadi setelah kalimat 2, baru deh tuh diletakkan kalimat ini. Kalau kita nggak ngeh, pasti kita akan langsung nyoret yang B. Ada kata duanya, kalimat duanya. Padahal yang B itu dia tulisannya sebelum. Padahal yang kita mau adalah setelah. Jadi kalau dia setelah kalimat 2, berarti jawabannya adalah sebelum kalimat 3 gitu. Jadi harus berhati-hati, harus lebih fokus. Oke, kita lanjut. Ini udah ada Ananda, Dila, Lutfi, Nabila, Konita. Oke. Kira-kira nih, ini kan kalau nggak salah pertemuan terakhir Bahasa Indonesia ya. Ada random nggak pertanyaan random gitu mungkin yang kalian masih kurang paham mengenai yang mana soal apa? Karena waktunya cuma sejam nih. Kira-kira soal apa yang masih kalian kesulitan dalam mengerjakannya? Ada nggak? Seperti apa? Ananda, Dila, Lutfi, Nabila, Konita? Pada diem-diem aja? Ada nggak? Aku mau nanya deh Kak, kalau Boleh. misalnya yang mesti banget based on text itu apa sih? PPU atau PU atau? Oke, based on text. Sebenarnya tergantung pertanyaan dan kemauan si penulis sih. Cuma yang benar-benar harus kita baca itu biasanya lebih di PPU yang benar-benar dibaca. Tapi pertama kali kita lihat dulu pertanyaannya dulu gitu ya. Misalnya kayak nomor 35 nih, tujuan penulisan kalimat. Nah, ini kan bisa aja kita baca kalimat itu doang. Jadi kita nggak usah baca seluruh teksnya. Tapi untuk tahu konteks yang dimaksud pada kalimat tersebut, kita harus baca teksnya gitu kan. Jadi baca dulu pertanyaannya yang dia mau tentang apa. Kalau misalnya dia nanyanya hanya berdasarkan pada paragraf 1, berarti kita fokusnya ke paragraf 1. Nggak usah baca seluruh kalimatnya.
Tapi kalau di penalaran umum itu rata-rata dia hanya mengacu pada beberapa kalimat. Walaupun dia bilang, berdasarkan paragraf 1, jika bla bla bla, nah kalau ada tulisan jika atau maka atau akibat misalnya, berarti dia fokusnya ke premis. Berarti kita cari kalimat yang sama dengan pilihan. Tapi kalau misalnya seperti yang nomor 35 ini ya, ini bisa juga kita lihat dari kalimatnya atau bisa juga kita lihat dari konteks seluruhan paragraf. Terus kalau nomor 36 imbuhan ber, nah itu nggak perlu dilihat dari keseluruhannya. Kalau nomor 37 dia nanyanya apa nih? Kutipan tersebut menjadi logis jika diperbaiki dengan, nah masalah logis apa nggak logis, yang kakak lihat sih lebih ke dia kalimat efektif apa nggak efektif ya. Jadi sebenarnya tanpa ngelihat seluruh kalimatnya atau seluruh paragrafnya juga bisa gitu. Jadi semua bergantung sama pertanyaannya dulu. Makanya biasakan baca pertanyaannya dulu. Nah dari pertanyaan yang ada, baru dia tuh kita bisa menentukan perlu nggak sih kita baca paragrafnya gitu. Kalau nggak perlu ya udah lihat aja secara sekilas atau secara apa sih namanya itu scanner, tergantung ABCD-nya gitu. Gimana, Nabila? Tadi yang nanya Nabila kan? Iya, oke Kak, Ada makasih. pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lain nggak? Sejauh ini sih belum sih Kak. Oke. Yang lain? Kira-kira masih kesulitan dalam bidang apa? PU, PPU, PBM? Oke. Kemarin Kakak sempat salah ngejelasin ya. Jadi waktu Kakak ngejelasin itu Kakak belum membahas dengan tentor matematika. Yang mana ya? Oh, yang ini nih. Nah, soal seperti ini. Jadi kan ada soal seperti ini ya di PU. Kemarin Kakak sempat ngejelasinnya seperti ini nih. Jadi mungkin benar itu kalau dari versi bahasa Indonesia, konteksnya ketika ada tuh orang bilang mungkin benar, berarti itu lebih banyak benarnya. Kalau mungkin salah, berarti lebih banyak salahnya daripada benarnya. Tapi kalau kita mengikuti logika matematika alias prinsipnya orang matematika, ketika ada orang yang bilang mungkin benar, berarti ada kemungkinan salah juga gitu. Jadi mungkin benar dan mungkin salah itu proporsinya sama. Sama-sama 50%, 50%. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan kalau ada soal seperti ini, kalian jangan sampai menjawab B atau D. Gitu. Iya Kak, Oke? yang aku pahamin juga kayak gitu, makanya kemarin agak ke-trigger sih. Nah, iya. Jadi ternyata pas kakak bahas sama tentor matematika kayak gitu. Ya, jadi maklum ya karena kan ke tentor bahasa Indonesia nih. Jadi kakak lebih memaknai kalimatnya. Tapi pas kakak tanya ke tentor matematika, oh ternyata porsinya sama. Mungkin benar dan mungkin salah. Jadi nggak mungkin jawabannya B atau D. Ya, jawabannya kalau nggak A ya C. Gitu. Ya, Oke. makasih Kak. Iya. Oke ya, jadi kalau ada soal seperti itu kayak gitu. Nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita urut nih kalau nggak ada pertanyaan. Atau yang menurut kakak susah aja ya? Tadi nomor berapa sih? 33 sudah. 34 ini juga sudah. 35 tujuan penulisan kalimat kendati kondisi sungai sangat menjijikan, sering dipakai untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, bahkan menggosok gigi pada kalimat 3 adalah kalau kita lihat dari pertanyaannya, sebenarnya kita bisa hanya mengacu pada kalimat ini. Tapi setelah kita lihat A, B, C, D, E-nya, ya, menegaskan kembali masalah yang sudah diperkenalkan sebelumnya, menguraikan implementasi. Nah, berarti ini masih ada hubungannya dengan kalimat yang lain. Otomatis kita harus tahu konteksnya apa gitu. Tapi ini mah sebenarnya gampang ya kalau kalian baca aja. Jadi kakak cuman ngasih penjelasannya. Kalimat 2 kan berbunyi peningkatan jumlah penduduk serta turunnya standar hidup merupakan parameter yang juga ikut menentukan laju pencemaran sungai. Nah, kalimat 3 itu adalah berisi contoh sebagai penjelasan dari kalimat 2 tersebut. Jadi yang ditanyakan kalimat 3 kan. Nah, kalimat 3 itu adalah contoh yang sudah disebutkan di kalimat 2 supaya lebih jelas lagi. Jadi, tujuan dari penulisan kalimat 3 itu adalah memberikan bukti empiris. Apa itu empiris? Empiris itu adalah
berdasarkan pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman sehari-hari apa? Oh, sering dipakai untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, menggosok gigi gitu. Oke, jadi untuk nomor 35 jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 36. Nah, tipe soal seperti ini, kata teman kalian yang sudah ikut ujian, katanya nggak ada. Alhamdulillah sih kalau nggak ada. Kenapa alhamdulillah kalau nggak ada? Karena memang soal seperti ini agak membingungkan cara pengerjaannya. Jadi ketika Kakak melihat soal asli ada tipe soal kayak gini juga Kakak bingung sendiri. Lah, ini bagaimana cara ngerjainnya? Karena ada beberapa aspek. Aspek pertama, kita bisa melihat dari segi makna imbuhan tersebut. Aspek kedua, kita bisa melihat dari kata dasarnya, apakah dia kelas katanya, apakah dia nomina atau dia verba kayak gitu. Jadi nggak mutlak ngerjainnya harus seperti itu gitu. Nah, itu yang membingungkan. Nah, untuk soal yang nomor 36 ini, imbuhan ber pada kata bersedih, pada kalimat Maya bersedih semenjak ditinggal pergi ibunya, memiliki makna yang sama dengan kata berimbuhan bernomor. Nah, ini hati-hati kalau misalnya ada ya, kalau misalnya ada soal seperti ini lagi, hati-hati dengan angka, dengan kalimat. Jadi ada angka kalimat sama angka kata. Jadi di kalimat 1 ada belahan yaitu kata pertama. Kalimat 2 ada kekhawatiran yaitu kata kedua. Kalimat 3 ada memanas yaitu kata ketiga. Terus di kalimat 4, nah ini kebetulan mah sama ya. Di kalimat 4 ada kata tambahan. Lalu di kalimat 5 ada kalimat kelima itu kenaikan. Nah, ini kebetulan sama. Jadi kalaupun kalian terkecoh dengan huruf di kalimat dengan huruf angka di kalimat dengan angka di kata itu nggak masalah. Tapi beda lagi kalau jumlah kalimatnya ada 10, jumlah katanya cuma 5 yang ditanya. Nah, itu yang harus lebih waspada gitu. Kalau ada soal seperti ini. Oke, ini sudah Kakak bikin penjelasannya. Oke, jadi imbuhan ber pada kata bersedih itu memiliki makna sedang sedih atau menjadi sedih. Jika dilihat dari kelas katanya pun, kata sedih itu adalah adjektiva ya atau sifat. Jadi bisa dilihat dari segi makna yaitu sedang, sedang bla 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 atau menjadi bla 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 atau bisa dilihat dari kelas katanya. Sedih itu adalah kata sifat. Nah, kata sifat sedih diberi imbuhan ber itu jadinya kata verba. Jadi si bersedih, ber itu dia mengubah dari kata sifat menjadi kata kerja atau kata verba. Berarti ada dua cara kita lihat dari segi makna atau dari segi fungsi imbuhan ber itu sendiri. Nah, kata-kata yang dimaksud itu kan ada belahan, kekhawatiran, memanas, tambahan, sama kenaikan. Kalau dari segi mengubah dari sifat menjadi kata kerja, itu hanya satu, yaitu memanas. Karena memanas, itu dia kata kerja. Sedangkan belahan, an, kekhawatiran, kean, tambahan, an, kenaikan, kean. Jadi kalau imbuhannya an, kean, pean, nah itu semua adalah kata benda. Nah berarti yang kata kerja cuma memanas. Kayak gitu, kalau dari kata kerjanya. Nah, dari kata memanas pun itu bisa kita artikan bahwa menjadi panas dalam kalimat tersebut. Di kalimat ketiga. Seperti dilansir dari Market Watch, perang dagang kembali menjadi panas setelah Cina gitu. Jadi dari segi makna cocok, dari segi kelas kata pun cocok. Panas itu kan adjektif, diberi imbuhan me jadinya verba. Dari adjektiva menjadi verba. Sama seperti bersedih. Sedih itu adalah sifat, diberi imbuhan ber jadinya kata kerja gitu. Ya, sama-sama dari sifat menjadi kata kerja. Lalu sama-sama bermakna menjadi bla bla bla. Menjadi sedih, menjadi panas gitu. Jadi untuk nomor 36 jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 37. Perhatikan kutipan berikut. Nilai produk-produk yang menjadi target kenaikan bea masuk yang mencapai 75 miliar dolar AS, kutipan tersebut menjadi kalimat logis jika diperbaiki dengan, nah ini sebenarnya
Kalau ada soal sebenarnya Kakak awalnya agak bingung ya. Logis itu kan masuk akal, ya kan? Berarti kita mengubahnya lebih ke segi makna gitu. Tapi kalau dilihat dari A, B, C, D, E, kita kita mengubahnya dari segi struktur atau dari segi kalimat efektif. Berarti maksudnya dia tidak logis, berarti ini adalah kalimat yang tidak efektif. Lalu kita ubah menjadi kalimat yang efektif. Pertama, kira-kira yang bisa kita anulir dulu deh. Kita lihat yang A. Nilai beberapa produk-produk. Ada beberapa, ada produk-produk. Berarti itu mubazir. Nah, yang A salah. Kayak gitu. Contohnya seperti itu ya. Oke, jadi contoh seperti itu berarti kita mencari yang efektif. Karena Kakak jelasin dulu, kenapa sih kalimat tersebut dia tidak logis? Nilai produk-produk yang menjadi target kenaikan bea masuk yang mencapai 75 miliar dolar AS. Itu kan kalimat ke berapa? Nilai produk, oh di kalimat kelima. Kalau kalian perhatikan kalimat kelima itu bukanlah kalimat efektif. Kenapa? Karena itu hanya berupa subjek. Ada perluasan yang, ada konjungsi yang untuk memperluas subjek. Intinya adalah nilai produk-produk. Intinya itu. Nah, jadi nilai produk-produk yang bla bla bla, yang bla bla bla, nah itu masih perluasan dari nilai produk-produk. Berarti kan baru ada subjek, nggak ada predikat. Minimal sebuah kalimat ada subjek, ada predikat. Jadi dia nggak efektif. Nah, kita ubah. Kita ubahnya dengan apa? Ya dengan kita berikan predikat atau bisa kita hilangkan konjungsi yang supaya jelas nih predikatnya yang mana gitu. Oke. Yang A, tadi udah Kakak bilang, nilai beberapa produk-produk itu tidak efektif karena mubazir. Lalu yang B, produk-produk menjadi target, sedangkan di teksnya adalah nilai produk-produk. Jadi nggak ada kata nilai di B itu. Lalu yang C, nilai produk yang mencapai target kenaikan bea itu mencapai 75 miliar dolar AS. Nah, yang C ini beda makna ya, karena produk hanya disebutkan satu. Nilai produk dengan nilai produk-produk kan beda. Kalau produk-produk lebih dari satu, kalau produk cuma satu. Cuma satu yang dibahas, padahal maksudnya dia adalah pembahasan secara umum, produknya ada banyak. Lalu yang D, nilai produk-produk itu benar, menjadi target kenaikan biaya masuk mencapai. Nah, tapi tidak efektifnya karena predikatnya ada dua, yaitu menjadi sama mencapai. Nggak jelas tuh predikat yang mana. Jadi yang paling efektif itu adalah yang E. Nilai produk-produk yang menjadi target kenaikan bea itu subjek, mencapai predikat 75 miliar dolar AS itu adalah objek. Oke, jadi untuk nomor 37 jawabannya adalah yang E. Lebih efektif, ada subjek, ada predikatnya. Lanjut nomor 38. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja ya, langsung ditanyakan. Ungkapan yang digunakan penulis untuk mengibaratkan sesuatu seperti manusia pada bacaan di atas adalah sebenarnya tanpa kita baca paragrafnya bisa hanya melihat ABCDE-nya. Ya, jadi ungkapan mengibaratkan sesuatu seperti manusia itu adalah makna atau arti dari majas personifikasi. Person itu orang. Jadi majas personifikasi itu adalah mengorangkan sesuatu. Berarti sesuatu itu bukan manusia. Sesuatu itu bisa benda mati, bisa makhluk hidup lain seperti hewan atau tumbuhan, dan mereka, benda mati, hewan atau tumbuhan tersebut, bertindak atau berperilaku atau dikenai perilaku seperti manusia, atau seolah-olah hidup seperti manusia. Nah, itu namanya mengibaratkan sesuatu seperti manusia. Nah, yang sesuai dengan ungkapan tersebut adalah yang A. Pahat yang menari-nari. Pahat itu kan benda mati, tapi dia menari-nari seperti perbuatan manusia. Jadi untuk nomor 38 jawabannya adalah yang A. Nggak baca teksnya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau selama kita lihat dulu pertanyaannya apa, lalu kita scanning A, B, C, D, E. Kalau misalnya tanpa baca kita bisa jawab, ya udah nggak usah dibaca teksnya.
Nomor 39. Bentuk pasif dari kalimat perajin kayu menguasai seni pahat memiliki pola yang sama dengan pola kalimat. Kalau kata siswa yang sudah ikut ujian, soal seperti ini nggak ada. Katanya, ya, katanya nggak ada. Ya, berdoa aja semua nggak ada ya. Karena memang ini juga lumayan bikin blunder gitu. Mana sih subjek, mana sih predikat gitu ya. Tapi kalaupun ada, sebenarnya yaitu kalau pasif itu dia predikatnya di, kalau aktif predikatnya me. Nah, kalau dia nanya bentuk pasif, berarti kita ubah dulu. Perajin kayu jati menguasai seni pahat itu adalah bentuk aktif. Nah, bentuk aktif dari bentuk pasif dari kalimat tersebut adalah seni pahat dikuasai perajin kayu jati. Jadi kita ubah dulu ke bentuk pasifnya. Ya. Jadi ini penjelasan bentuk pasif dan aktif. Nah, ini kita ubah dulu menjadi bentuk pasif. Bentuk pasifnya adalah seni pahat dikuasai, boleh ditambahkan oleh, boleh juga enggak. Tapi kalau ditambahkan oleh, maka dia sebagai keterangan. Seni pahat subjek dikuasai predikat oleh perajin kayu jati itu keterangan. Tapi kalau nggak ditambah oleh, seni pahat dikuasai perajin kayu jati. Berarti perajin kayu jatinya sebagai pelengkap. Jadi kita bisa mencari SPK atau SPPL. Yang penting kalimat tersebut sama-sama bisa dipasifkan dan bisa diaktifkan. Jadi pilihannya yang mana tuh? Antara 2, 3, 4, 5, 7. Jawabannya adalah yang di kalimat ke-7. Ya, jadi kita cari dulu tuh SPK atau SPPL. Nah, di kalimat 7 itu ada bunyinya, dengan kekayaan fungsi ini, ukiran karya Asmat diapresiasi wisatawan. Nah, kita jabarkan dengan itu kan kata depan. Kalau kata depan berarti dia keterangan kan? Dengan kekayaan fungsi ini, itu adalah keterangan. Ukiran karya Asmat itu adalah subjek, diapresiasi predikat, wisatawan itu adalah pelengkap. Nah, kalimat tersebut bisa kita aktifkan menjadi wisatawan mengapresiasi ukiran karya Asmat. Jadi, kalau dia aktif bentuknya K, S, K lagi, S, People. Tapi kalau dia diaktifkan, dia bentuknya adalah SPO. Sama seperti pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah yang E. Terus kenapa bukan 3? Ada sih, kemarin-kemarin tuh sempat ada anak yang jawabnya kalimat 3. Karena terkecoh dengan kata dipahat. Kan kalau di kalimat 5 ada dengannya, ada keterangannya di awal. Sedangkan kalau kalimat 3 nggak ada tuh keterangan di awal. Kayu itu subjek, dipahat tuh predikat, menjadi ukuran rumit itu adalah pelengkap misalnya seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kalimat 3 ini tidak bisa diaktifkan. Menjadi ukuran rumit memahat kayu, nggak bisa. Jadi nggak bisa dipasifkan, nggak bisa diaktifkan. Ya kalau dia tidak bisa diaktifkan berarti dia nggak ada objek di situnya gitu. Udah beda apa namanya? Udah beda kalimat. Ya, gitu jadinya. Jadi yang kalimat 3 itu berbeda dengan kalimat 7. Yang lebih sesuai adalah kalimat 7 meskipun di kalimat 7 itu ada keterangan di awal kalimatnya. Tapi setidaknya yang tengah-tengah kalimatnya itu dia bisa dipasifkan dan bisa diaktifkan. Maknanya tetap sama. Lanjut. Jadi jawabannya E ya. Nomor 40. Nah, kata siswa yang udah apa namanya UTBK pun soal seperti ini nggak ada katanya. Kata manakah pada bacaan di atas yang berkandungan jenis kata yang sama dengan jenis kata jadi pada potongan kalimat jadi orang yang sukses? Nah, untuk jawabannya pun ada berbagai macam cara ya. Bisa benar-benar maknanya sama, berarti sinonim, berarti dia bisa saling menggantikan, atau bisa juga kelas katanya yang sama, atau jenisnya. Contohnya seperti pada nomor 40 ini.
Jadi orang yang sukses. Apa sih yang sama? Nah, ternyata sebagai itu bisa menggantikan jadi. Jadi bisa menggantikan sebagai dalam kalimat tersebut. Contoh, jadinya kita ganti sebagai. Sebagai orang yang sukses. Bisa aja. Jadi orang yang sukses. Sebagai orang yang sukses. Sama. Terus di kalimatnya, pada kalimat kedua, ada kata sebagai kita ganti dengan jadi. Kalimat kedua. Segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia dapat dimanfaatkan jadi usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, itu bisa. Ya. Jadi nomor 40 itu jawabannya adalah yang B. Kata jadi diganti dengan sebagai. Kata sebagai bisa juga menggantikan kata jadi. Emang agak ambigu sih kalau soal seperti ini. Mudah-mudahan benar-benar nggak ada ya. Terus yang nomor 41. Pada kalimat 5 terdapat frase berlimpahnya sumber daya alam yang akan memiliki kesejajaran bentuk dengan frase yang lain jika diperbaiki menjadi. Nah, ini ada kata kesejajaran. Kalau ada kata kesejajaran, berarti pada kalimat tersebut itu ada perincian. Kita lihat kalimat 5. Ada perincian apa enggak sih di kalimat 5? Apabila suatu organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, dan berlimpahnya sumber daya alam. Nah, ini ada perinciannya tuh. Modal besar, teknologi canggih, dan berlimpahnya sumber daya alam. Itu ada perincian. Nah, kalau dia ngomongin kesejajaran, berarti perincian tersebut harus sejajar. Memiliki modal besar, teknologi canggih, dan berlimpahnya sumber daya alam. Nah, yang harus sejajar adalah modal besar, teknologi canggih, sama berlimpahnya sumber daya alam. Itu harus sejajar. Tapi pada pertanyaannya bilang bahwa berlimpahnya sumber daya alam ini tidak sejajar. Makanya perlu diperbaiki supaya menjadi sejajar. Kok bisa sih nggak sejajar? Ya, itu yang harus kita bahas. Oke ya, jadi yang ditanyakan itu adalah penulisan modal besar, teknologi canggih, dan berlimpahnya sumber daya alam. Berarti kan modal besar sama teknologi canggih itu dia sejajar. Ya, jadi bisa kita seperti ini bentuknya. Nah, modal besar sama teknologi canggih sejajar dalam hal apa? Kalau ada kesejajaran seperti ini, dia bisa berdasarkan imbuhan, bisa juga berdasarkan kelas kata. Kelas kata itu kayak nomina, verba, adjektiva, adverbia gitu. Modal besar, modal itu adalah nomina, besar adalah adjektif, kata sifat. Jadi polanya dia ini adalah NA, nomina duluan, baru kemudian adjektiva. Teknologi canggih. Teknologi ini adalah nomina, canggih adalah adjektiva. Nah, berarti dia sejajar nih. Modal besar sama teknologi canggih sama-sama sejajar. Sedangkan berlimpahnya sumber daya alam itu nggak sejajar. Kenapa bisa begitu? Nah, kita cari tahu dulu. Berlimpahnya itu kelas katanya apa? Awalnya kakak mengira karena dia imbuhannya berarti itu adalah verba. Berlimpah itu verba. Ternyata bukan. Jadi berlimpah itu adalah adjektiva. Ciri-ciri dari adjektif atau kata sifat, dia bisa ditambahkan sangat, sangat besar, sangat canggih, sangat berlimpah. Jadi berlimpah itu adalah adjektiva. Sumber daya alam adalah nomina. Nah, inilah yang bikin si berlimpahnya sumber daya alam itu tidak sejajar. Karena modal besar dan teknologi canggih dia sama-sama nomina duluan, baru adjektiva. Tapi berlimpahnya sumber daya alam itu adalah adjektiva dulu, baru nomina. Berarti kan harus kita perbaiki supaya kalimat menjadi efektif. Nah, kita perbaiki dengan apa? Berarti nomina dulu, baru adjektiva. Ya, tinggal dibalik aja. Jadinya jawabannya adalah sumber daya alam berlimpah. Jawabannya adalah yang A. Kenapa bukan B?
Bukannya lebih enak yang B, sumber daya alam yang berlimpah. Nah, masalahnya kita kan disuruh mensejajarkan dengan modal besar sama teknologi canggih. Nah, modal besar kan nggak pakai yang. Teknologi canggih juga nggak pakai yang. Kecuali kalau modal yang besar, teknologi yang canggih, sumber daya alam yang berlimpah baru. Tapi karena si modal besar sama teknologi canggihnya tidak ada yang, ya kita juga nggak pakai yang. Jadinya yang A gitu. Oke ya. Jadi kalau ada pertanyaan kesejajaran berarti dia ada perincian. Nah, dalam perincian itu semuanya harus sama. Kalau imbuhannya me semua, kalau imbuhannya pe semua, atau kelas katanya. Kalau semuanya nomina, nomina semua, kalau verba, verba semua gitu. Oke, lanjut nomor 42. Oh, soal kayak gini gampang ya. Kita hanya perlu baca dengan teliti, lalu dia minta paragraf kedua itu ngebahas apa. Nah, kita bisa ngeliat dari yang bagian kedua nih, yang paragraf kedua. Apakah mulai dari kalimat 4? Salah. Kenapa? Karena di kalimat 4 ada kata tak hanya itu, berarti kan dia mengacu pada kalimat sebelumnya. Jadi pasti bukan kalimat 4 gitu. Terus apakah mulai dari kalimat 5? Kata hoax sendiri baru mulai digunakan sekitar tahun 1808. Kata tersebut mulai digunakan bisa-bisa aja nih ya. Kata tersebut dipercaya datang, nah itu bisa-bisa aja nih. Jadi kita skip dulu nih yang B. Lalu yang C, kalimat 6. Kata tersebut nggak mungkin. Tersebut itu menjadi kalimat pertama karena dia pasti menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi yang C salah. Terus yang D, kata itu ada kata itu juga nggak mungkin jadi kalimat awal karena ada kata itu, ada kata penjelas. Terus yang E, 8, hingga kini, nah sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kan jatuhnya paragraf kedua jadi cuma 2 paragraf. Ya, jadi itu yang bikin nggak masuk akal. Jadi untuk nomor 42 jawabannya adalah yang B. Untuk memulainya adalah kalimat 5 untuk memulai paragraf baru. Caranya seperti itu. Oke, jadi untuk nomor 42 jawabannya B. Lanjut 43. Kalimat 9 pada bacaan di atas mewadahi maksud penulis untuk dari kabar palsu seperti entitas raksasa Loch Ness, tembok Cina yang terlihat dari luar angkasa, hingga ribuan hoax yang bertebaran di pemilihan umum Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, semua hoax tersebut mempunyai tujuan masing-masing. Dari sesederhana publisitas diri hingga tujuan yang amat genting seperti politik praktis sebuah negara adidaya. Yang A merangkum pengertian hoax salah ya, tidak ada pengertian di kalimat 9. Yang B mendukung keberadaan hoax bisa jadi. Yang C menjelaskan pengertian hoax lagi salah. Yang D membandingkan hoax dulu dan sekarang tidak ada perbandingan di situ. Yang E menyajikan contoh keberadaan hoax bisa jadi. Nah, berarti antara B sama E. Nah, yang lebih sesuai sama kalimat 9 itu, dia memberikan contoh keberadaan hoax dan tujuan adanya hoax tersebut. Harusnya sih gitu. Ya, tentang keberadaan hoax dan tujuan adanya hoax tersebut. Atau tujuan diadakannya hoax itu untuk apa sih? Oh, ternyata untuk masing-masing ya. Untuk publisitas diri hingga tujuan yang amat genting yaitu politik gitu. Oke, jadi 43 jawabannya adalah E. Untuk soal kayak gini ya mesti baca sih, mesti baca seluruhan paragrafnya. Nomor 44. Gagasan pada paragraf 1 akan menjadi runtut. Nah, ini berarti kan ngacak nih. Urutan kalimat-kalimat yang benar adalah lihat yang bagian awal. Ada 1, 2, sama 3. Nah, apakah kalimat 1 bisa mengawali paragraf? Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai. Salah satu cara. Berarti
sebelumnya dia menjelaskan ada beberapa cara nih misalnya gitu. Jadi nggak mungkin nih kalimat 1 menjadi kalimat pertama. Ya, jadi A sama B salah. Terus kalimat 2. Sayangnya diet yang coba dilakukan tidak selalu bertahan lama. Ini juga nggak bisa jadi kalimat pertama. Karena ada kata sayangnya, berarti dia mengacu pada kalimat sebelumnya ya, ada perbandingan. Terus yang D sama E bisa jadi. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa. 3, 1, 2, atau 4. Setelah 3 sama 1, itu 2 atau 4 gitu kan. Kalimat 3. Setiap wanita berlomba-lomba untuk memperoleh berat badan ideal. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai berat badan yang diinginkan adalah melalui diet, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengontrol dan mengatur pola makan. Nah, selanjutnya itu 4 apa 2? Kita perlu memperhatikan jenis diet yang terkesan efektif atau sayangnya diet yang coba dilakukan tidak selalu bertahan lama. Nah, jawaban yang benar adalah yang D. Setelah 1 itu adalah 2. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai berat badan yang diinginkan adalah melalui diet, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengontrol dan mengatur pola makan. Sayangnya diet yang dicoba, kok kalimatnya aneh ya? Sayangnya diet yang coba dilakukan tidak selalu bertahan lama gitu. Nah, baru setelah itu ditutup oleh kalimat 4. Oke, jadi 44 jawabannya adalah delta. Lanjut 45. Agak ngebut ya kakak ya. Cara lain untuk menyampaikan gagasan pada kalimat 4. Kita perlu memperhatikan jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai bagi tubuh kita. Sebenarnya ini gampang-gampang aja sih soalnya. Kalau kalian ngerti yang dimaksud. Bentar. Oke. Kalimatnya itu sendiri adalah kita perlu memperhatikan jenis diet yang terkesan efektif namun belum tentu sesuai bagi tubuh kita. Ya, intinya adalah kita perlu memperhatikan jenis diet. Itu intinya. Perluasannya adalah secara efektif, terkesan efektif. Ya, jadi diperhatikan inti sama perluasan. Nah, karena intinya adalah jenis diet, kita perlu memperhatikan jenis diet. Ya udah, intinya cari yang ada hubungannya sama ini. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Jenis diet yang terkesan efektif, namun belum tentu sesuai bagi tubuh perlu kita perhatikan. Nah, hal ini subjek predikatnya sama seperti inti kalimat yang ada di kalimat 4 itu. Jadi, nomor 45 jawabannya adalah yang C. Nanti dibaca lagi aja penjelasannya ya. 46. Gagasan pada kalimat 4 dan 5 akan menjadi selaras bila keduanya dihubungkan dengan. Nah, untuk kalimat 4 dan 5 itu sudah ada di apa sih namanya tuh di kalimatnya ya, di kalimat 5 kan tetapi. Jadi ini kesalahan soal harusnya dihapus. Jadi kalian bisa menjawab akan tetapi, tapi karena sudah ada di teks ya udah. Jadi untuk menggabungkan antara kalimat 4 dan 5 adalah akan tetapi. Jawabannya D. Sudah ada di teksnya ya. Nomor 47. Kata yang memiliki makna denotatif, penggabungan dengan air terdapat pada kalimat. Denotatif itu adalah makna yang sesuai dengan kamus. Ya, lagi-lagi kalau ada soal seperti ini, kerjakan lalu berdoa. Semoga jawaban kalian benar ya. Karena kan kita nggak bisa ngeliat kamus. Selama kalian masih latihan, bisa-bisa aja kalian lihat kamus. Caranya gimana? Cari kata yang kalian kurang tahu maknanya atau kalian nggak yakin maknanya. Misalnya ada kata berisiko. Risiko tuh maknanya apa sih? Kemudian urin, hidrasi, optimal. Nah, dicari tuh di kamus. Nah, cari kata yang di kamusnya itu adalah penggabungan dengan air. Nah, yang maknanya penggabungan dengan air itu adalah hidrasi. Coba kita lihat di kamus. Hidrasi.
Hidrasi adalah penggabungan dengan air tuh. Ya, jadi penggabungan dengan air itu adalah makna dari hidrasi. Hidrasi itu sendiri ada di kalimat ketiga. Jadi jawabannya adalah B, kalimat 3. Oke. Lanjut nomor 48. Kalimat manakah pada bacaan di atas yang pola bentukan katanya tidak dapat digunakan untuk membentuk kata lain? Sebenarnya ngelihat ke KBBI itu lebih gampang. Tapi KBBI-nya yang dimaksud lebih ke KBBI mobile ya. Jadi kalian download aplikasinya gitu. Karena kalau di sini nggak ada nih, coba lokal. Kalau di sini tuh dia nggak ada apa ya, nggak ada bentuk kata lainnya. Tapi kalau di KBBI mobile di bawahnya ini suka ada kalimat yang berimbuhan. Misalnya lokal, lokal itu adalah melokalkan misalnya. Coba kita cari melokalan ya. Melokalkan. Ada tuh. Oh berarti lokal itu bisa membentuk kata lain gitu. Terus pelokalan ada nggak pelokalan? Pelokalan ada. Berarti lokal itu memang bisa membentuk kata lain. Sedangkan yang dia tanya adalah pola bentukan katanya tidak dapat digunakan untuk membentuk kata lain. Ya. Jadi yang A udah pasti bukan jawabannya. Karena dia bisa membentuk kata melokalkan sama pelokalan. Terus yang B, filosofis. Jadi nggak usah dibaca ya. Filosofis pada kalimat 2 ini tidak bisa membentuk kata lain. Kalau misalnya kita cari berfilosofis. Filosofis. Tak ada. Tidak ditemukan. Kalau bermakna ada nggak ya? Bermakna. Kalau bermakna ada kan? Kalau memang dia bisa ditambahkan ber, pasti dia ada di KBBI. Tapi di berfilosofis nggak ada. Berfilosofis nggak ada. Memfilosofikan. Memfilosofiskan. Memfilosofiskan. Nggak ada tuh. Jadi berfilosofis nggak ada. Ya, filosofis tidak bisa membentuk kata lain. Terus yang sosial. Sosial bisa ya, kesosialan. Terus kalau arsitektur bisa berarsitektur. Terus kalau energi bisa berenergi atau keenergian. Jadi yang tidak bisa membentuk kata lain adalah filosofis. Jawabannya B. Lanjut nomor 49. Nah, kata teman kalian yang udah ikut ujian juga katanya soal kayak gini nggak ada katanya. Tapi kalaupun ada sebenarnya masih lumayan gampang sih. Jadi makna frase ya. Pertama gini dulu. Bentar, mana sih? Ini. Jadi frase itu dibagi menjadi 2. Ada caranya kalian membaginya menjadi 2. Yang pertama adalah frase koordinatif. Ini adalah frase setara. Berarti 2 kata atau kelompok kata tersebut dua-duanya adalah inti. Jadi kalau frase koordinatif tuh ada 2 kata, dua-duanya adalah inti. Sedangkan kalau frase subordinatif itu adalah frase bertingkat. Berarti 2 kata atau kelompok kata tersebut terdapat inti kata sama penjelas. Nah, inti kata atau penjelas itu ada istilahnya. Inti kata disebut dengan inti frase ya, inti frase disebut dengan D. D itu adalah diterangkan. Sedangkan penjelas frase itu disebut dengan M. M itu adalah menerangkan. Nah, baru nih kita bahas. Contoh nih ya. Contoh frase koordinatif. Kalau koordinatif berarti koordinatif itu adalah setara. Jadi kata pertama dengan kata kedua dia seimbang, sama-sama inti. Contohnya jual beli, pasang surut, kakak adik, hak dan kewajiban. Nah, itu semua adalah frase koordinatif. Bisa ditambahkan dan atau dannya dihilangkan. Seperti jual beli. Jual beli itu kan jual dan beli. Pasang surut kan pasang dan surut. Kakak adik kan kakak dan adik. Jadi
Itu semua adalah frase koordinatif, dia setara. Terus kalau yang subkoordinatif, contohnya sudah dilaksanakan pada soal ya. Nah ini kenapa disebut subordinatif? Karena dia terdapat inti sama penjelas. Sudah dilaksanakan, intinya itu adalah dilaksanakan. Sudah itu adalah penjelas. Berarti pola sudah dilaksanakan itu adalah MD. M itu adalah menerangkan, D adalah diterangkan. Dilaksanakan diterangkan oleh kata sudah. Sudah menerangkan kata dilaksanakan. Gitu maksudnya cara bacanya. Tapi biar gampang ya udah, inti adalah D, penjelas adalah M. Ya, duluan mana? Sudah dilaksanakan, intinya adalah D. Oh, berarti dia polanya M dulu baru kemudian D. Penjelas dulu baru kemudian inti gitu. Terus sudah dilaksanakan ini sama seperti telah menghasilkan. Telah menghasilkan, intinya adalah menghasilkan. Nah, berarti dia penjelas dulu, baru kemudian inti. Berarti sama-sama MD. Ya udah tuh, jawabannya adalah D. Gitu. Terus kalau yang lain tuh ada kesamaan. Kearifan lokal dengan konsep arsitektur. Kearifan lokal intinya adalah kearifan. Berarti kearifan itu adalah D. Lokal itu adalah M. Polanya berarti DM. Konsep arsitektur itu intinya adalah D. Arsitektur itu adalah M. Penjelasnya arsitektur. Berarti polanya sama. Kearifan lokal dengan konsep arsitektur. Terus kalau di Indonesia sama pada selaran alam itu dia sama. Sama-sama frase adverbia alias keterangan. Biasanya ditandai dengan adanya kata depan pada frase tersebut ya. Di, pada, pada, dalam, dengan. Nah, kalau ada kata-kata itu berarti dia frase adverbia. Nah, dia polanya sama. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta. Sudah dilaksanakan sama dengan telah menghasilkan. Bukan maknanya yang sama, tapi polanya yang sama. Sama-sama M dulu, baru kemudian D. Sama-sama penjelasan dulu, baru kemudian intinya gitu. Oke, nomor 50. Sebelum kakak jelaskan, ada yang bisa jawab nggak nih? Nomor 50 ini. Berdasarkan data di atas, bagaimana cara mengatakan jalan kembali menuju jalan pulang dengan menggunakan bahasa tersebut? Ada yang bisa? Yang D bukan Kak? Yang D. Yi, Oni, Oyo ya. Sebenarnya nggak usah dibaca ya. Kita pakai ini dulu aja. Oke, coba ya kita pastikan betul apa enggak. Intinya polanya itu nggak selalu sama ya. Soal seperti ini tuh nggak bisa. Oh caranya gimana sih Kak? Kayak gini ya Kak. Dan itu nggak selalu sama setiap soal. Jadi harus kita analisis sendiri. Nah, ini kan kamusnya. Jadi kalau kakak sih bilangnya, yang ada di atas ini adalah kamus. Ini adalah pegangan kita. Ini kamusnya nih. Nah, dari kamus ini kita suruh nyusun kalimat yang di soal. Kayak gitu kan. Nah, pertama kita lihat dulu tuh susunannya. Jalan pulang menuju jalan pergi. Dalam bahasa tersebut, bahasanya adalah ini. Masalahnya kalau kita satu-satuin urutannya tidak sama. Oh, ina itu kan maknanya adalah jalan pergi. Sedangkan di sini jalan pulang. Berarti kan dia kata pertama atau frasa pertama belum tentu diletakkan di frasa pertama gitu. Pada bahasa tersebut. Jadi kalau kita lihat susunannya dulu. Kita lihat susunannya. Jalan pulang di sini bahasa Inggris tuh. Jalan pulang di situ hipotesisnya itu adalah yi tanda tanya oni. Nah, yi tanda tanya oni itu ada di tengah. Jadi bisa dibilang kalau dia letaknya di awal, kita taruh di bahasa tersebut di tengah-tengah. Ditambahkan o, karena ada o di sini ya. Jadi kan yi oni, ditambahkan o depannya. Terus jalan pergi di kalimat ini o ina, nah itu diletakkan di depan. Jadi kalau misalnya
di bahasa Indonesianya diletakkan di belakang, dalam bahasa tersebut kita letakkan di awal, kayak gitu. Jadi polanya gitu. Nah, menuju di sini nggak ada menuju kan? Berarti menuju itu adalah I, O, I, I gitu. Nah, ini menuju. Jadi polanya harus begitu. Yang paling depan kita taruh tengah, yang paling belakang kita taruh depan, yang tengah kita taruh belakang. Ya, itu polanya. Mana nih? Bentar. Oke, jadi perhatikan susunannya. Jadi dengan demikian, kalau kita bikin kalimat tersebut menjadi sesuai dengan apa namanya kamusnya, maka ya udah. Jawabannya adalah yang D, betul. Karena dia sama nih polanya nih. Ya, kita cari polanya. Jalan kembali kita letakkan di tengah. Ya kan? Oye inoni tambahin O gitu. Terus jalan pulang yang ada di belakang kita taruh depan. Lalu menuju kita taruh belakang. Gitu. Ya. Jadi lihat polanya. Tapi polanya nggak selalu sama. Jadi intinya adalah kita perhatikan dulu kamusnya yang dia mau apa. Lalu kita masukkan ke dalam bahasa bersangkutan sesuai dengan kamus yang ada. Gitu deh. Oke. Sekian penjelasan dari kakak. Sudah pukul 16.17. Mohon maaf ya kalau selama ini kakak ada salah. Mungkin kita akan lanjut di proses apa sih namanya tuh simak ya untuk bahasa Indonesia. Karena untuk TPS sih sepertinya untuk bahasa Indonesia TPS sudah habis, sudah hari terakhir. Mohon maaf kalau kakak ada salah. Terus semoga apa yang kita pelajari dapat terserap dengan baik dan semoga kalian dapat ujian dapat menyelesaikannya dengan nilai yang maksimal, mendapatkan nilai maksimal. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Makasih. Makasih Kak, sore. Iya. Waalaikumsalam, makasih Kak. Ya, sama-sama.